Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari SGDB 2 akan mempresentasikan studi proyek kami yang berjudul Nails Change in Systemic Disease. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Dewa Madina dan Mika Putri dengan 3 digit terakhir 253 yang menjadi moderator pada studi proyek ini. Berikut merupakan nama-nama dari anggota SGDB 2. Baik, perkenalkan nama saya Amanda Putri Novianti dengan 3 digit yang terakhir 144. Di sini saya izin untuk memaparkan mengenai urgensi penulisan student project B2 terkait perubahan kuku pada penyakit sistemik. Oke, untuk pertama, hal yang melatar belakangi kuku merupakan salah satu bagian tubuh yang mudah diobservasi, tetapi seringkali terlewat oleh para klinisi dalam hal pemeriksaan fisik. Perubahan pada pertumbuhan dan juga bentuk kuku tidak hanya terbatas pada masalah lokal, tetapi juga pada penyakit sistemik. Beberapa penyakit sistemik yang diketahui memiliki manifestasi pada perubahan kuku antara lain seperti gangguan kardiovaskular, gastrointestinal, dan juga hepatik, hematologi, ginjal, paru-paru, psikologis, hingga penyakit autoimun. Secara morfologi, perubahan kuku yang dapat dikaitkan pada dampak penyakit sistemik ada beragam, meliputi leukonychia, half and half nails, bow lines, clubbing, pitting, dan juga Merkel lines. Maka dari itu, penulis menginisiasi adanya kajian literatur yang mengulas kembali dan lebih dalam mengenai keterkaitan berbagai penyakit sistemik terhadap perubahan kuku. Tinggalkan potensi diagnostik ini masih belum dilakukan secara optimal oleh para klinisi dan lebih sering diabaikan dalam praktiknya. Dengan urgensi utama meningkatkan kesadaran klinisi terkait pentingnya potensi kuku sebagai biomarker penyakit sistemik melalui pemeriksaan fisik sehingga diagnosis dini dapat dilakukan dan prognosis pasien akan menjadi lebih baik ke depannya. Baik, ada pula beberapa rumusan masalah yang dapat ditentukan dari penjelasan latar belakang yang telah saya jelaskan sebelumnya. Di sini terdapat 5 rumusan masalah. Untuk yang pertama, ada apa definisi dari penyakit sistemik dan juga hubungannya terhadap kuku. Yang kedua, ada bagaimana klasifikasi jenis-jenis perubahan kuku pada penyakit sistemik. Yang ketiga adalah bagaimana mekanisme patofisiologi perubahan kuku pada penyakit sistemik. Yang keempat adalah bagaimana pemeriksaan dan juga evaluasi klinis perubahan kuku pada penyakit sistemik. Dan yang terakhir adalah bagaimana manajemen dan pencegahan perubahan kuku pada penyakit sistemik. Ada pula beberapa tujuan dan juga manfaat yang diharapkan dari penulisan student project dari B2 kali ini. Untuk tujuan umum, secara umum penulisan kajian literatur dilakukan untuk mengetahui lebih dalam mengenai dampak dari penyakit sistemik terhadap perubahan kuku yang sering diabaikan oleh penderita atau bahkan oleh klinisi itu sendiri. Untuk manfaat, kajian literatur ini diharapkan dapat bermanfaat secara langsung maupun tidak langsung. Ditinjau dari manfaat akademis, kajian literatur ini diharapkan dapat menghadirkan pandangan juga wawasan yang lebih luas mengenai dampak penyakit sistemik terhadap perubahan kuku. Sedangkan untuk praktisnya, untuk klinisi agar dapat menjadi sarana diagnosis dini dan juga untuk menentukan prognosis lebih baik ke depannya. Perkenalkan, nama saya Yunus Fasgianto dengan 3 di sini 195. Di sini saya melanjutkan untuk bab 2.1. Jadi untuk penyakit sistemik sendiri, dia adalah penyakit yang mengenai beberapa sistem dari tubuh. Dan kuku itu ada salah satu dari sistem tersebut. Kuku sebenarnya mencerminkan status vaskuler, metabolik, dan imun tubuh. Dan pada penyakit sistemik seperti paru kronik dan jantung bawaan, kita bisa melihat tanda-tanda seperti clubbing dan lain-lainnya itu pada kuku. Contohnya kalau pada gangguan hati atau ginjal itu bisa muncul half and half nails atau terry nails nama lainnya. Bahkan anemia dan lupus itu juga bisa memberikan pola yang khas untuk pada kuku. Karena pemeriksaan kuku ini cepat, murah, dan juga non-invasif, dokter seharusnya memanfaatkan pemeriksaan kuku ini lebih sering sebagai petunjuk awal dalam menilai kemungkinan penyakit sistemik sebelum gejala klinis berat tersebut muncul. Leukonychia adalah kelainan kuku yang ditandai dengan perubahan warna kuku menjadi putih akibat gangguan pada proses keratinisasi di matriks kuku. Warna putih ini dapat tampak sebagian atau seluruhnya pada kuku, tergantung derajat dan lokasi kelainannya. Leukonychia dibagi menjadi true leukonychia jika penyebab berasal dari matriks kuku dan apparent leukonychia jika berasal dari ranjang kuku. Pada penyakit sistemik, leukonychia sering ditemukan pada kondisi seperti sirosis hati, gagal ginjal kronik, dan hipoalbuminemia. Perubahan ini mencerminkan gangguan metabolik atau vaskular yang mempengaruhi transparansi jaringan di bawah plat kuku. Merkel lines merupakan garis transversal ganda berwarna putih yang muncul sejajar dengan lunula pada kuku tangan.
Garis ini tidak timbul pada pelat kuku, melainkan pada ranjang kuku, sehingga termasuk jenis aberrant leukonesia. Ciri khasnya adalah garis akan menghilang bila ditekan dan tidak bergerak ke arah distal seiring pertumbuhan kuku. Kondisi ini umumnya dikaitkan dengan hipoalbuminemia berat akibat penyakit sistemik seperti sindrom nefrotik, penyakit hati, atau malnutrisi. Mekanismenya berkaitan dengan berkurangnya perfusi vaskular di ranjang kuku karena rendahnya kadar albumin dalam darah. Half and half nails, yang juga dikenal sebagai Lindsay nails, merupakan perubahan kuku yang ditandai dengan bagian proksimal kuku berwarna putih dan bagian distal berwarna merah kecoklatan atau kuning dengan batas yang tegas. Kelainan ini dikategorikan sebagai aberrant leukonesia dan paling sering ditemukan pada pasien dengan penyakit ginjal kronik. Hal ini terjadi akibat perubahan pembuluh darah di ranjang kuku serta deposisi pigmen seperti melanin dan hemosiderin pada bagian distal. Prevalensinya tinggi pada pasien gagal ginjal yang mengalami hemodialisis dan dianggap sebagai tanda khas gangguan metabolik kronik. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Genta Ramadan dengan 3 digit NIN P247. Selanjutnya ada jenis-jenis perubahan kuku yaitu Beauce-Line. Jadi Beauce-Line ini adalah lekukan horizontal pada kuku akibat gangguan sementara pertumbuhan kuku. Biasanya karena stres fisiologis, berat seperti infeksi, kemudian kemoterapi, atau kekurangan gizi. Oke, selanjutnya adalah jenis perubahan kuku namanya clubbing nails. Jadi clubbing nails adalah pembengkakan jaringan lunak pada falang terminal ditandai dengan pembesaran ujung jari dan peningkatan kelengkungan kuku yang menyebabkan hilangnya sudut antara tempat kuku dan kuku itu sendiri. Jadi clubbing nails umumnya berhubungan dengan penyakit paru kronis atau jantung atau saluran cerna. Oke, selanjutnya jenis perubahan kuku yang namanya nail pitting. Jadi nail pitting ini adalah gangguan kuku yang ditandai dengan adanya lekukan kecil pada permukaan kuku. Gangguan ini terjadi akibat kerusakan atau gangguan pada matriks kuku, yaitu area di bawah kulit tempat kuku tumbuh. Nail pitting ini paling sering ditemukan pada skoliasis kuku. Perkenalkan, nama saya Hana Levina Wijaya dengan 3 digit NIM terakhir 168. Di sini saya akan menjelaskan 2.3 mekanisme patofisiologi perubahan kuku pada penyakit sistemik bagian A, penyakit kardiovaskular. Pada penyakit jantung bawaan, perubahan kuku sering tampak sebagai clubbing digital yang menunjukkan peningkatan sudut antara lempeng kuku dan lipatan kuku proksimal. Dasar kuku terasa lunak akibat hiperplasia fibrovaskular di antara matriks kuku dan periosteum. Terjadi peningkatan aliran darah lokal dan pelebaran kapiler distal yang merangsang proliferasi fibroblast melalui pengaruh vascular endothelial growth factor atau VEGF dan platelet derived growth factor PDGF. Pada pirau kanan ke kiri, darah tidak melewati paru sehingga mediator vasodilator dan fragmen megakariosit mencapai sirkulasi sistemik dan terperangkap di kapiler digital. Terjadi pembentukan pembuluh darah baru, hipertrofi jaringan lunak, dan peningkatan kelengkungan kuku yang mencerminkan gangguan mikrosirkulasi pada penyakit kardiovaskular kronis. Baik, di sini saya akan melanjutkan dengan bagian B, penyakit gastrointestinal dan hepatik. Perubahan kuku pada penyakit gastrointestinal mencerminkan gangguan sistemik pada suplai vaskular, metabolisme, dan nutrisi. Terdapat terjadi pada inflammatory bowel disease, malabsorpsi, dan keganasan saluran cerna. Menyebabkan kukunya itu rapuh, pertumbuhannya melambat, dan perubahan warna atau tekstur. Dan mekanisme terjadinya akibat defisiensi protein dan vitamin, hipoalbuminemia, dan gangguan mikrosirkulasi sehingga penurunan sintesis keratin dan distrofia. Leukonychia, parsial atau total, menandakan status nutrisi yang buruk. Thierry Neal dapat terjadi pada penyakit hepatik, di mana 80% permukaan kuku tampak putih atau leukonychia dengan pita distal merah muda atau coklat sebesar 0,5 hingga 3 mm. Lunulanya tidak tampak, permukaan seperti kaca buram atau ground glass, kemudian terjadi akibat hiperplasia dari jaringan ikat, dilatasi pembuluh darah, dan telangiektasis. Diduga dipicu oleh perubahan metabolik yang menyebabkan vasodilatasi dan pertumbuhan jaringan ikat. Baik, saya akan melanjutkan dengan bagian C, penyakit hematologi. Pucat pada dasar kuku sering ditemukan pada pasien anemia dan dapat digunakan sebagai petunjuk diagnostik klinis. Salah satu kelainan kuku yang secara klasik berhubungan dengan anemia defisiensi besi adalah koilonychia, yaitu kondisi di mana kuku berbentuk cekung menyerupai sendok akibat tepi distal dan lateral yang melengkung keluar.
Bentuk kuku seperti ini dapat membaik setelah pemberian suplementasi zat besi, menandakan keterkaitannya dengan status besi tubuh. Namun, pada anak-anak sehat, keberadaan koilonychia tidak selalu berhubungan dengan anemia. Selain kekurangan zat besi, koilonychia juga dapat muncul akibat trauma lokal atau penyakit kulit tertentu yang menyebabkan penipisan lempeng kuku dan perubahan bentuk cekung sebagai respon mekanik sekunder terhadap kelemahan struktur kuku. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya izin melanjutkan untuk kelainan kuku pada sistem ginjal. Sebenarnya perkenalkan, nama saya Madifa Abel Sastrawan dengan 3 digit intra 21. Jadi kelainan kuku yang dapat terjadi itu adalah half and half nails yang biasa terjadi pada gagal ginjal dan juga Neil patella syndrome. Untuk half and half nails ini dapat terjadi akibat akumulasi toksik sehingga vaskular matriks dari kuku akan berubah dan mempengaruhi pertumbuhan kuku. Sedangkan untuk Neil patella syndrome ini terjadi akibat mutasi pada gen LMX1B, di mana manifestasi klinis dari half and half nails adalah bagian proksimal kuku yang berwarna putih seperti kaca, sedangkan bagian distalnya berwarna merah, merah muda, ataupun coklat. Sedangkan untuk Neil patella syndrome, manifestasi klinisnya adalah perubahan kuku yang menjadi hipoplasia atau atrofi, serta bentuk lunula yang khas menyerupai segitiga. Baik, selanjutnya pada penyakit paru-paru, kelainan kuku yang dapat terjadi itu adalah yellow nail syndrome yang biasa ditemui pada penyakit bronkiektasis atau efusi pleura dan juga kelabi kuku yang bisa ditemukan pada kanker paru. Di mana mekanisme dari yellow nail syndrome ini adalah perubahan kuku yang dapat muncul bertahun-tahun sebelum timbulnya gejala pernafasan yang diduga terjadi karena lambatnya pertumbuhan kuku. Sedangkan untuk kelabing kuku, ini terjadi akibat proliferasi fibroblast dan dilatasi pembuluh darah perifer yang dipicu oleh faktor vaskular endotel seperti VEGF akibat hipoksia jaringan kronis. Di mana manifestasi klinis dari yellow nail itu berupa kuku berwarna kuning dan menebal yang dapat terjadi pada seluruh kuku, tangan, dan kaki. Kemudian disertai juga dengan gangguan pada pernafasan dan juga limfedema. Sedangkan kelabing kuku ini manifestasi klinisnya berupa jari yang melengkung. Selanjutnya, untuk penyakit pada sistem endokrin, kelainan kuku yang dapat terjadi itu adalah onkilosis yang bisa terjadi pada penyakit hipotiroid dan juga terisnil yang biasa terjadi pada penyakit diabetes mellitus. Di mana mekanisme dari onkilosis ini adalah akibat perubahan metabolisme yang menyebabkan pertumbuhan jaringan kuku yang menjadi lebih cepat sehingga pada akhirnya terjadi ketidakseimbangan antara pertumbuhan kuku dengan pelekatannya pada dasar kuku. Sedangkan terisnil ini terjadi akibat perubahan pada pembuluh darah kecil yang mempengaruhi aliran darah ke dasar kuku. Di mana onkilosis ini memiliki manifestasi klinis lepasnya lempeng kuku dari dasar kuku. Sedangkan pterygiums itu adalah kondisi di mana bagian proksimal kuku akan tampak lebih buram. Baik, saya izin untuk melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Loputu Syaharani Annabella dengan 3 digit NIM terakhir 148. Selanjutnya adalah penyakit infeksi. Penyakit infeksi dapat menimbulkan perubahan pada kuku, salah satunya adalah onychomycosis atau infeksi jamur pada kuku. Onychomycosis ini terjadi akibat penetrasi jamur pada lempeng kuku. Infeksi ini disebabkan oleh beberapa jamur, terutama Trichopiton rubrum, Trichopiton interdigitale, dan Candida. Jamur ini dapat menginfeksi kuku melalui kontak langsung, lingkungan yang lembab, atau melalui penyebaran dari infeksi jamur di kulit yang lain. Infeksi ini umumnya terjadi pada kuku kaki dan dapat pula ditemukan pada kuku tangan. Dermatofita menghasilkan keratinase yang memulai infeksi di antara jari-jari kaki bagian bawah, kemudian menyebar ke telapak kaki yang mengalami hiperkeratosis dan secara bertahap meluas ke ruang hyponychial distal pada unit kuku yang mengalami trauma mikro. Melalui hyponychium kuku distal, dermatofita dapat menembus dan menginfeksi bantalan kuku, lalu menyebar ke arah proksimal sehingga menimbulkan onycholycosis dan hiperkeratosis subungual. Onychomycosis umumnya ditandai dengan perubahan warna kuku menjadi putih atau kuning kecoklatan. Manifestasi klinis lainnya meliputi hiperkeratosis subungual, onycholosis, dan penebalan lempeng kuku atau onychocaucosis. Dermatofita yang terlihat sebagai garis putih, kuning, oranye, atau coklat pada lempeng kuku merupakan tanda khas onychomycosis. Baik, selanjutnya adalah penyakit psikologis. Penyakit psikologis dapat menimbulkan perubahan pada kuku, terutama yang berkaitan dengan onychofagia atau kebiasaan menggigit kuku dan onychotilomania atau kebiasaan berulang mencabut dan menarik kuku. Kedua gangguan ini merupakan kondisi kronis pada kuku yang dikategorikan sebagai gangguan perilaku berulang yang berfokus pada tubuh. Onychofagia dan onychotilomania dapat menyebabkan kerusakan pada matriks kuku, dasar kuku, lempeng kuku, dan kulit periungual sehingga menimbulkan konsekuensi fisik dan psikososial.
Populasi yang mengalami stres berlebihan, terutama mahasiswa, juga rentan terhadap gangguan perilaku ini. Dalam DSM-5, onychophagia diklasifikasikan di bawah subkategori Other Specified Obsessive Compulsive and Related Disorder. DSM-5 kemudian mengkategorisasi onychophagia sebagai gangguan perilaku berulang yang berfokus pada tubuh yang bersifat recurrent. Baik, selanjutnya adalah penyakit autoimun. Penyakit autoimun juga sering menimbulkan perubahan pada kuku. Pada psoriasis dan lichen planus, dapat ditemukan subungal hiperkeratosis berupa penumpukan keratin di bawah kuku yang menyebabkan penebalan dan deformitas. Patofisiologi utamanya adalah proliferasi keratinosit berlebihan pada hyponychium akibat inflamasi kronis. Kondisi ini sering ditandai dengan onycholisis dan rasa tidak nyaman, terutama jika terjadi trauma berulang. Manifestasi serupa juga dapat dijumpai pada skabies berkerak, menunjukkan bahwa kelainan kuku dapat membantu mengidentifikasi penyakit infeksi maupun inflamasi yang lebih luas. Selain itu, leukonychia dan Behçet's lines juga dilaporkan pada berbagai penyakit autoimun seperti SLE, rheumatoid arthritis, Crohn's disease, dan Behçet disease. Meskipun tanda ini tidak spesifik, hadirnya dapat menjadi petunjuk keterlibatan sistemik pada pasien dengan riwayat penyakit autoimun. Dengan demikian, pemeriksaan kuku pada pasien dengan penyakit infeksi kronis maupun autoimun dapat berfungsi sebagai indikator tambahan untuk menilai progresivitas penyakit, komplikasi, maupun risiko terjadinya infeksi sekunder. Baik, selamat pagi dokter. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gladys Quina dengan 3 digit NIM akhir 116. Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan cara pemeriksaan dan evaluasi klinis pada kelainan kuku. Di mana yang pertama kita akan melakukan anamnesis. Pertama ambil anamnesis, tanyakan riwayat perubahan kuku, sejak kapan, dan keluhan penyerta seperti nyeri atau perubahan warna kulit. Juga kita akan menggali riwayat penyakit kronis, obat atau paparan pekerjaan yang relevan. Kemudian lakukan inspeksi sistematis dengan menilai bentuk, warna, permukaan, dan ketebalan kuku. Kemudian mencatat pola khusus misalnya pitting, onycholisis, atau hiperkeratosis, karena ini membantu diagnosis untuk diferensialnya. Beberapa contoh singkat, clubbing terkait hipoksia kronik atau kardiopulmoner, koilonychia atau kuku cekung, khas dari anemia defisiensi besi, leukonychia untuk noda putih, bisa berhubungan dengan gangguan hati atau trauma. Intinya, kombinasi anamnesis dan inspeksi detail sangat penting untuk menuntun pemeriksaan lanjutan. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Parensia Ritomo dengan NIM saya 227 dan saya akan melanjutkan dari teman saya sebelumnya untuk mempresentasikan pemeriksaan dan evaluasi klinis. Jadi selain pemeriksaan secara langsung, kita dapat melakukan pemeriksaan penunjang lainnya seperti nail fold capillaroscopy atau NFC yang digunakan untuk mengkaji morfologi kapiler di lepatan kuku yang dapat menunjukkan kondisi mikrosirkulasi dari tubuh. Findings yang dapat kita temukan adalah dilatasi kapiler, megakapiler, dan juga dapat melihat area avaskuler. Nah, NFC ini biasanya digunakan untuk melihat findings di penyakit autoimun jaringan ikat seperti skleroderma dan juga lupus erythematosus sistemik, dan juga dapat terlihat gangguan di pasien hipertensi. Kemudian selain NFC, pemeriksaan penunjang yang kita dapat lakukan adalah pemeriksaan dermatoskopi kuku atau onychoskopi. Ini dapat melihat lebih lanjut yang mungkin tidak terlihat di inspeksi biasa, yaitu dalam kelainan warnanya dan juga apakah ada pendarahan di subungualnya dan juga kelainan dari pola pertumbuhannya. Kemudian setelah melakukan pemeriksaan secara langsung seperti inspeksi dan juga pemeriksaan penunjang, kita dapat melakukan dokumentasi dan juga pemantauan jangka panjang untuk melihat perkembangan dari penyakitnya dan juga respon dari terapinya dan melalui perubahan kuku yang berkembang secara perlahan. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Regina Floren dengan 3 digit terakhir 56. Jadi sekarang kita akan masuk ke bagian manajemen dan pencegahan, dimulai dari manajemennya terlebih dahulu. Dalam penata laksanaan kelainan kuku, hal yang paling penting adalah menangani penyakit sistemik yang mendasari, bukan hanya fokus pada kuku itu sendiri, karena perbaikan kuku biasanya baru terlihat setelah penyakit dasarnya terkontrol. Langkah-langkah manajemennya meliputi beberapa hal. Yang pertama, diagnosis yang akurat bila dicurigai infeksi. Lalu dapat dilakukan pemeriksaan dengan nail clippings atau kultur dan terapinya disesuaikan, apakah perlu anti jamur ataupun antibiotik.
Lalu yang kedua, dengan mengendalikan penyakit penyebab seperti penyakit autoimun atau diabetes mellitus atau gagal ginjal, gangguan hati, atau tiroid dan anemia. Dengan pengendalian sistemik yang baik, kuku bisa beregenerasi dan kembali normal. Selain itu, ada juga perawatan kuku yang langsung seperti yang pertama menggunakan pelembab kuku, lalu memotong kuku dengan cara yang benar, menghindari trauma atau infeksi jamur, dan mempertimbangkan pemberian vitamin atau terapi topikal bila kasusnya kronis. Jadi, manajemen tidak hanya lokal di kuku, tetapi juga holistik dengan mengatasi penyebab dan merawat kuku secara langsung. Baik, saya izin lanjutkan. Untuk bagian pencegahan dilakukan dengan menerapkan gaya hidup sehat seperti menjaga nutrisi seimbang yang kaya akan zat besi, protein, vitamin, serta menghindari defisiensi ataupun gangguan metabolik. Kemudian dapat dilakukan juga pemantauan rutin, terutama untuk pasien dengan penyakit sistemik seperti diabetes, gagal ginjal, atau gangguan tiroid. Pemeriksaan kuku berkala ini penting untuk mendeteksi dini tanda-tanda gangguan dari sistemik. Selain itu, kita perlu edukasi pasien agar menjaga kebersihan kuku, menggunakan pelembab, menghindari trauma mekanik dan bahan kimia yang bersifat iritatif, di mana hal ini sangat penting untuk mencegah infeksi sekunder dan meningkatkan kenyamanan pasien. Yang terakhir, tindak lanjut dilakukan dengan pemeriksaan berkala untuk menilai apakah ada perbaikan atau justru progresivitas pada perubahan kuku. Sebelumnya perkenalkan, saya Atta Everly Putri dengan 3 digit tim terakhir 028. Di sini saya akan memaparkan kesimpulan dan saran. Kesimpulan dapat disimpulkan bahwa penyakit sistemik merupakan kondisi yang memengaruhi lebih dari satu organ atau sistem biologis tubuh dan dapat menimbulkan manifestasi klinis berupa perubahan pada kuku melalui gangguan vaskular, metabolik, dan proliferasi keratinosit. Jenis-jenis perubahan kuku pada penyakit sistemik meliputi leukonychia, Merkys lines, half and half nails, Bowes lines, clubbing, dan pitting, di mana setiap jenis perubahan memiliki karakteristik morfologi yang spesifik dan dapat menjadi petunjuk diagnosis terhadap penyakit sistemik tertentu. Mekanisme patofisiologinya, perubahan kuku bervariasi berdasarkan sistem organ yang terlibat, seperti hiperplasia fibrovaskular pada penyakit kardiovaskular, hipoalbuminemia, dan gangguan perfusi pada penyakit hepatik dan ginjal, defisiensi nutrisi pada matriks kuku akibat penyakit hematologi, serta inflamasi kronis yang mempengaruhi pertumbuhan kuku pada penyakit autoimun dan infeksi. Lalu pemeriksaan dan evaluasi klinis dimulai dari anamnesis menyeluruh, inspeksi fisik kuku, hingga pemeriksaan penunjang seperti nail fold capsuloskopi dan onkoskopi yang bersifat non-invasif, ekonomis, dan dapat mendeteksi penyakit sistemik secara dini sebelum gejala khasnya muncul. Manajemen dan pencegahan berfokus pada penanganan penyakit dasar yang mendasari perubahan kuku, perawatan kuku yang tepat, serta pengendalian faktor risiko sistemik melalui gaya hidup sehat dan edukasi pasien, di mana perbaikan kondisi sistemik umumnya akan memperbaiki kelainan kuku yang terjadi. Lalu saran, berdasarkan kesimpulan di atas, perlu adanya peningkatan kesadaran dan kepekaan dalam melakukan pemeriksaan kuku secara rutin sebagai bagian dari pemeriksaan fisik komprehensif, terutama pada pasien dengan penyakit kronis atau kecurigaan penyakit sistemik. Lalu diperlukan penelitian lanjutan untuk menilai sensitivitas dan spesifitas perubahan kuku terhadap penyakit sistemik tertentu, serta pengembangan panduan diagnosis yang lebih terstandarisasi untuk meningkatkan akurasi diagnosis dini. Lalu edukasi kesehatan kepada masyarakat mengenai pentingnya memperhatikan perubahan pada kuku sebagai tanda awal penyakit sistemik perlu ditingkatkan agar dapat mendorong deteksi dini dan penanganan yang tepat. Selain itu, pemeriksaan kuku dapat diintegrasikan sebagai bagian dari program screening kesehatan preventif, terutama pada populasi berisiko tinggi dengan penyakit kronis seperti diabetes mellitus, gagal ginjal, dan penyakit autoimun. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Baik, sekian dari student project kami. Apabila terdapat kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Om Santi 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 Om.